Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Chandra Alsakina dengan NIM 25108020120, akan mempresentasikan tentang penerapan integral dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Nah, setelah tadi kita memahami konsep dasar integral, sekarang mari kita lihat mengapa kita belajar ini semua. Dalam presentasi kedua ini, saya akan membahas penerapan integral dalam ekonomi. Kita akan lihat bagaimana konsep matematika yang tadi kita pelajari bisa digunakan untuk menganalisis pasar, menghitung laba perusahaan, dan bahkan mengevaluasi kebijakan investasi. Nah, ada 5 penerapan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, yaitu surplus konsumen, membahas tentang berapa keuntungan yang dinikmati pembeli di pasar. Lalu yang kedua ada surplus produsen, berapa keuntungan ekstra yang diterima oleh penjual. Yang ketiga, total biaya dan pendapatan, menghitung dari fungsi marginal. Lalu yang keempat ada investasi dan akumulasi modal. Nah, ini menghitung bagaimana kapital berkembang dari waktu ke waktu. Terus yang kelima, contoh soal terapan untuk latihan bersama. Penerapan pertama adalah surplus konsumen atau disingkat jadi SK. Bayangkan Anda bersedia membayar 50.000 untuk secangkir kopi, tapi harga di kafe hanya 30.000. Nah, 20.000 itulah surplus konsumen Anda, keuntungan yang Anda rasakan. Secara matematis, surplus konsumen adalah area antara kurva permintaan dan garis harga pasar. Nah, rumus dari surplus konsumen yaitu SK sama dengan integral dari 0 ke Q, dq dikurang P dikali X. P dikali Q, maaf. Di mana dq adalah fungsi permintaan, P adalah harga keseimbangan, dan Q adalah kuantitas keseimbangan. Nah, area biru atau ungu di grafik ini adalah surplus konsumen, area di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Nah, pasangan dari surplus konsumen tadi adalah surplus produsen atau disingkat menjadi SP. Kalau tadi kita lihat dari sudut pandang pembeli, sekarang dari sudut pandang penjualnya. Produsen bersedia menjual dengan harga minimum tertentu. Tapi kalau harga pasar lebih tinggi, mereka mendapatkan bonus. Nah, rumus dari surplus produsen ini sama dengan P dikali Q dikurangi integral dari 0 ke Q S dikali S dalam kurung Q dQ. Nah, ini kebalikan dari SK. Kita ambil total pendapatannya, P dikali Q dikurangi biaya minimum yang bersedia ditanggung, atau integral kurva penawaran. Nah, dalam grafik, area hijau adalah surplus produsennya, yaitu area di atas kurva penawaran dan di bawah harga pasar. Nah, sekarang mari kita hitung langsung dengan contoh nyata. Diketahui dQ sama dengan 10 dikurangi 2Q dan SQ sama dengan 2 ditambah Q. Cari SK dan SP-nya. Nah, langkah yang pertama kita cari keseimbangan pasar dulu. Caranya, DQ sama dengan SQ itu 10 dikurangi 2Q sama dengan 2 tambah Q. Nah, habis itu jadinya 3Q sama dengan 8Q sama dengan 8 per 3. Atau kalau disederhanain jadi pecahan desimal jadinya 2,67. Nah, lalu substitusi ke P-nya. Sama dengan jadinya 2 ditambah 8 per 3 sama dengan 14 per 3. Nah, hasil akhirnya 4,67. Nah, terus hitung SK-nya. SK sama dengan integral dari 0 ke 8 per 3. Nah, dalam kurung 10 min 2Q dQ min PQ. Nah, sama dengan 10Q dikurangi Q pangkat 2 dari 0 ke 8 per 3. Nah, dikurangi 14 per 3 dikali 8 per 3. Jadinya 80 per 3 min 64,9 dikurangi 112 min 9. Nah, 80. Habis itu hasilnya 240 dikurangi 64 dikurangi 112
per 9. Hasilnya sama dengan 64/9. Nah, terus dijadikan desimal jadi 7,11. Selanjutnya kita hitung surplus produsennya, yaitu SP sama dengan PQ dikurangi integral dari 0 ke 8/3, yaitu 2 plus Q DQ. Nah, 112/9 dikurangi 2Q ditambah Q pangkat 2 di per 2, dari 0 ke 8/3. Nah, sama dengan 112/9 dikurangi 80/9 sama dengan 32/9. Nah, dijadikan desimal jadi 3,56. Nah, kesejahteraan total yaitu surplus konsumen ditambah surplus produsen, hasilnya 96/9, maaf. Nah, sama dengan disederhanakan jadi 32/3. Lalu dijadikan pecahan desimal jadinya 10,67. Nah, di slide yang ke-6 ini ada total biaya dan pendapatan. Penerapan ketiga berkaitan langsung dengan keputusan perusahaan. Dalam teori ekonomi mikro, kita sering dihadapkan pada fungsi marginal atau biaya marginal MC atau pendapatan marginal atau MR. Untuk mendapatkan fungsi total, kita cukup mengintegralkan. Nah, di sini contohnya caranya biaya total TCQ sama dengan integral MC, Q, DQ, dan FC. Contohnya, MC sama dengan 4Q ditambah 2. FC sama dengan 100. Nah, TC-nya sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 2Q per 100. Lalu, pendapatan totalnya TR dalam kurung Q sama dengan integral MR Q DQ. Nah, contohnya MR 20 min 4Q. Nah, TR-nya sama dengan 20Q dikurangi 2Q pangkat 2. Nah, tadi yang 4Q-nya itu jadi 2Q pangkat 2. Nah, perhatikan, untuk TR tidak perlu ditambah konstanta karena Q-nya sama dengan 0, pendapatannya juga 0. Nah, di slide yang ke-7 ini kita menghitung laba maksimumnya. Sekarang kita gabungkan TR dan TC untuk analisis laba maksimum. Nah, fungsi laba yaitu P sama dengan TR dikurangin TC. Laba maksimum tercapai saat MR sama dengan MC. Ini adalah kondisi optimum yang sangat fundamental dalam ekonomi mikro. Contohnya, MR sama dengan 50 dikurangi 4Q, dan MC-nya 10 ditambah 2Q. Terus FC-nya sama dengan 200. Nah, yang pertama hitung dulu TR-nya. Nah, TR sama dengan integral 50 4Q DQ sama dengan 50Q 2Q. Nah, habis itu hitung TC-nya. Integral 10 ditambah 2Q, terus DQ ditambah 200. Hasilnya Q pangkat 2 ditambah 10Q ditambah 200. Nah, hasil Q, kita cari Q optimalnya. 50 dikurangi 4Q sama dengan 10 ditambah 2Q. Habis itu 6Q sama dengan 40Q. Jadinya 40 Q sama dengan 20/3. Nah, 20/3 disedarain jadi 6,67. Lalu nah ini terus substitusikan Q ke fungsi laba untuk mendapatkan nilai laba maksimumnya. Nah, di slide yang ke-8 ini, kita masuk ke investasi dan modal. Penerapan keempat bergerak ke skala yang lebih besar, yaitu akumulasi kapital dan investasi. Pertama, stok modal. Jika IT adalah aliran investasi persatuan waktu, maka stok kapital pada waktu T adalah KT, sama dengan KO ditambah integral dari 0 ke T. IT DT. Contoh, IT sama dengan 100E, 100E, habis itu dalam kurung 0,05T, K0 sama dengan 500. Nah, K4, T-nya 4, sama dengan 500 tambah integral 40 100E 0,05T DT. Ini hasilnya jadi 942,5
1,8 unit kapital. Nah, yang kedua, nilai yang sekarang atau NPV-nya sama dengan integral dari 0 ke T R, R besar, habis itu T, dikali E pangkat, dikurangin RT DT, di mana RT adalah aliran pendapatan dan R adalah tingkat diskonto. Dan ini penting untuk mengevaluasi kelayakan proyek investasi jangka panjang. Nah, sekarang ini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk memahami lebih dalam materi yang barusan dijelaskan. Soal yang pertama ini tentang surplus konsumen. Nah, pakainya fungsi permintaan P sama dengan 12 dikurangi 2Q. Harga keseimbangannya P sama dengan 4. Nah, hitung surplus konsumennya. Nah, di sini petunjuknya, cari dulu Q-nya dari P sama dengan 4. Nah, terus hitung integral dikurangin PQ-nya. Nah, terus lanjut ke soal yang kedua, itu tentang total biaya. Nah, di sini MC sama dengan 3Q pangkat 2, terus dikurangi 4Q ditambah 5, dan FC sama dengan 50. Tentukan TC-Q-nya. Nah, petunjuknya TC sama dengan integral MC ditambah biaya tetap. Lalu soal yang ketiga, tentang investasi. Aliran investasi atau IT sama dengan 200 ditambah 50 juta per tahun. Ya, hitung total investasi selama 3 tahun. Nah, ini silakan dikerjakan dulu ya. Langsung masuk aja deh ke pembahasannya. Nah, jadi soal yang pertama itu pembahasannya jadinya Q sama dengan 4. SK-nya itu integral 4 0. Habis itu 12 dikurangi DQ, dikurangi 2Q, DQ min 16. Nah, habis itu hasilnya 48 dikurangi 16, dikurangi 16. Sama dengan hasil akhirnya 16. Jadi jawaban nomor 1 itu surplus konsumennya 16. Nah, soal yang kedua, TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 2Q pangkat 2 ditambah 5Q ditambah 50. Nah, soal yang ketiga jawabannya integral 30, habis itu 200 ditambah 50 T dt. Nah, sama dengan 200 T ditambah 25 T pangkat 2. Habis itu hasilnya 600 ditambah 225. Nah, jadi hasil akhirnya total investasi selama 3 tahunnya itu 825 juta rupiah. Nah, setelah tadi bahas contoh-contoh soalnya dan pembahasannya, sekarang di slide yang ke-10 ini kita akan membahas meringkas 5 penerapan integral dalam ekonomi yang tadi sudah dibahas. Yang pertama, surplus konsumen. Itu diukur menggunakan area di bawah kurva permintaan. Nah, yang kedua, surplus produsen diukur menggunakan area di atas kurva penawaran. Nah, yang ketiga, total biaya dan pendapatan diperoleh dari integral fungsi marginal. Yang keempat, laba maksimum didapat dari TR dikurangin TC saat kondisi MR sama MC-nya itu sama. Nah, yang kelima, akumulasi modal dan NPV, stok kapital dan nilai investasi jangka panjang. Integral bukan sekedar topik akademis, ia adalah alat analisis kuantitatif yang digunakan para ekonom dan analis bisnis setiap harinya. Nah, untuk menutup presentasi ini, ada 3 kesimpulan utama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, integral adalah alat matematis yang powerful untuk menghitung akumulasi dan luas area di bawah kurva. Dalam ekonomi, integral digunakan secara luas, mulai dari analisis kesejahteraan pasar lewat surplus konsumen dan produsen, hingga analisis biaya perusahaan dan perencanaan investasi. Lalu yang ketiga, dengan menguasai integral, kita memiliki bekal yang kuat untuk memahami dan mengembangkan model ekonomi kuantitatif yang lebih kompleks di masa depan. Nah, demikian presentasi tentang konsep dan penerapan integral dalam matematika ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.